Halo semuanya, teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube Saka Kalabuana. Udah kurang lebih hampir sebulanan ya aku nggak bikin video YouTube. Dan oke, karena ada satu dan lain hal ya, kesibukan duniawi dan juga ada masalah penyakit juga ya. Jadi karena itu aku nggak bikin video selama beberapa waktu. Dan mungkin ini video pertama setelah sekian lama nggak bikin eh, video gitu. Oke, aku akan ngebahas di kesempatan kali ini tuh soal being atheist, it doesn't mean have to know everything. Menjadi seorang ateis itu nggak berarti harus tahu semuanya. Being atheist, it doesn't mean have to be omniscience. Menjadi seorang ateis itu bukan berarti menjadi orang yang maha tahu gitu, yang tahu semua jawaban atas semua pertanyaan. Kadang kalau kita bertemu dengan seorang yang ateis ya, orang yang nggak percaya dengan keberadaan Tuhan. Sebelum sebelum lebih lanjut, aku sendiri agnostik ya. Aku sendiri agnostik dalam artian eh, aku nggak tahu apakah Tuhan itu ada apa enggak. Ya, aku nggak tahu. Aku nggak bilang nggak ada. Aku nggak bilang Tuhan itu nggak ada. Aku nggak bilang Tuhan itu ada. Aku bilang aku nggak tahu nih apakah Tuhan itu ada apa enggak gitu. Ya. Tetapi dalam video ini aku mau membela nih teman-teman ateis gitu ya. Dimana teman-teman ateis itu seringkali dituntut untuk bisa menjelaskan semuanya gitu, kayak kalau ada orang yang jadi ateis gitu, dia kayak dituntut, oke kamu ateis ya, kalau gitu coba kamu jelaskan bagaimana alam semesta ini bisa ada gitu kalau emang kamu ateis gitu. Kayak seolah-olah menjadi ateis itu harus bisa menjawab semua pertanyaan gitu loh. Padahal seorang ateis itu juga boleh ya, boleh-boleh saja bagi seorang ateis untuk mengatakan aku tidak tahu gitu. Dan menjawab aku tidak tahu itu juga adalah jawaban yang valid gitu loh. Jadi misalnya ada orang nih, katakan dia ateisnya nggak percaya keberadaan Tuhan gitu kan, terus kemudian dia mengatakan saat ditanya gitu soal bagaimana, oke kamu ateis ya, terus kalau kalau emang kamu ateis ya coba kamu jelaskan bagaimana alam semesta ini bisa ada gitu. Ya seorang ateis bisa aja ngomong aku nggak tahu bagaimana alam semesta ini bisa ada gitu. Itu yang ya itu, jadi seorang ateis itu boleh aja ngomong kayak gitu, aku nggak tahu bagaimana alam semesta ini bisa ada gitu. Atau misalnya kayak kamu jadi ateis gitu terus ditanya terus apa yang terjadi pada kamu setelah kamu mati gitu. Nah, orang ateis itu boleh aja loh ngomong kayak aku nggak tahu apa yang terjadi pada pada aku setelah aku mati gitu. Boleh aja gitu, kenapa enggak gitu, kenapa seorang ateis harus bisa menjawab secara pasti jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Kenapa seorang ateis tidak boleh menjawab tidak tahu terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu. Toh kalau kita melihat kan sebenarnya teis pun itu juga sering loh berhadapan dengan eh, ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang deep gitu kan. Kadang mereka juga menjawab tidak tahu gitu dengan mengatakan walau alam bisawab, hanya Tuhan yang tahu, itu misteri ilahi dan sebagainya. Kayak let's say misalnya katakan alam semesta diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Ya pertanyaannya kan menjadi kenapa Tuhan menciptakan alam semesta gitu. Kenapa Tuhan menciptakan alam semesta? Apa alasannya Tuhan menciptakan alam semesta? Kadang ketika berhadapan dengan pertanyaan seperti itu pun seorang seorang teis itu akan kebingungan dan kemudian mengatakan bahwa ya itu misteri ilahi gitu. Itu satu yang tidak dapat dipahami oleh kita manusia ya. Ya intinya kan sama aja dengan menjawab tidak tahu kan gitu. Jadi being atheist it doesn't mean you have to know everything gitu. Menjadi ateis itu nggak berarti kamu harus tahu semuanya gitu loh. Menjadi ateis itu nggak berarti kamu harus bisa menjelaskan semua hal gitu loh. Seorang ateis itu boleh boleh sangat-sangat boleh untuk mengatakan aku tidak tahu terkait pertanyaan-pertanyaan tertentu, kayak misalnya eh, bagaimana alam semesta ini bisa ada, ya saya nggak tahu gitu bagaimana alam semesta ini bisa ada. Terus eh, eh, apa apa yang terjadi pada saya setelah saya mati, ya saya nggak tahu gitu apa yang terjadi pada saya setelah saya mati gitu ya. Jadi saya nggak percaya Tuhan dan saya nggak tahu bagaimana alam semesta ini bisa ada. Saya nggak percaya Tuhan dan saya juga nggak tahu bagaimana apa yang terjadi pada saya setelah saya mati gitu. Dan itu jawaban yang valid. Again, apa salahnya, di mana masalahnya kalau ada soal, di mana masalahnya kalau seorang ateis mengatakan saya tidak tahu.
Ya, kan seorang ateis juga manusia biasa gitu, yang terbatas ya, dia mau bagaimanapun tetap manusia biasa yang punya batasan-batasan gitu kan, termasuk batasan pengetahuan gitu. Jadi ya sah-sah saja seorang ateis untuk mengatakan tidak tahu terkait pertanyaan-pertanyaan tertentu ya gitu. Nah, kadang kita ingin menginginkan agar ateis itu bisa menjawab semua pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan kita gitu loh. Itu yang tidak adil, tidak fair gitu. Kalau menurut saya sendiri sebagai seorang agnostik gitu ya, yang hampir-hampir tidak dapat dibedakan dengan ateis gitu kan ya. Sebagai seorang agnostik, saya memandang ya teman-teman ateis itu berhak kok untuk mengatakan tidak tahu terkait isu-isu tertentu gitu. Jadi mereka tidak harus bisa menjawab semua pertanyaan. Mereka boleh aja menjawab dengan saya tidak tahu terkait pertanyaan tersebut kayak gitu. Dan kalau kemudian teman-teman yang teis ini mengatakan justru karena kamu tidak tahu, karena itulah Tuhan sebagai jawabannya, itu justru ke teman-teman terjebak dalam argumentum ad ignoritarium ya, berargumen dari ketidaktahuan atau yang biasa disebut sebagai God of the gaps gitu. Jadi ketika kita nggak tahu jawaban atas suatu pertanyaan, kemudian kita asumsikan bahwa oh itu adalah Tuhan jawabannya gitu. Padahal kalau kita nggak tahu suatu jawab, ya, kita nggak tahu jawaban atas suatu pertanyaan ya, berarti jawaban atas pertanyaan tersebut ya kita nggak tahu gitu. Bukan dengan justru kita mengasumsikan itu karena ada suatu penyebab supranatural dan sebagainya. Bukan seperti itu. Itu video pendek saya kali ini ya, dan mungkin kedepannya saya akan lebih konsisten lagi untuk ngebuat video lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak.